Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo juga para juri sekalian. Nah, perkenalkan, nama saya Salwa Amalia Kaisan. Umur saya 10 tahun. Saya kelas 4 di SDN Jagakarsa 01 Pagi, Jakarta Selatan. Hobi saya adalah membaca dan melukis. Cita-cita saya ingin menjadi dokter spesialis anak. Oh iya teman-teman, properti ini saya buat sendiri loh. Yuk ikuti petualangan saya di jendela dunia Ersalrif. Dari Rawabelong yuk ke Pondok Betung. Jangan lupa pakai peci sama sarungnya. Ini dia kisah si Pitung, jagoan Betawi, nggak ada duanya. Oh ya, cerita si Pitung saya ambil dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara karya Adi Cita pada tahun 2008. Kita lanjut yuk teman-teman. Ini dia si Pitung. Ganteng dan gagah kan Abang Pitung ini? Oh ya teman-teman, Jakarta dulu disebut Batavia atau Sunda Kelapa. Di sebuah kampung bernama Rawabelong tinggallah Abang Piun dan Pok Pinah. Mereka mempunyai anak laki-laki bernama si Pitung. Mereka ingin sekali si Pitung menjadi anak yang berakhlak baik dan memiliki budi luhur. Maka dari itu, mereka mengirim si Pitung ke pesantren milik Haji Naipin di Kemayoran. Si Pitung tidak hanya belajar agama saja loh teman-teman, tetapi juga belajar ilmu bela diri yang mumpuni. Pada suatu hari, Haji Naipin memanggil si Pitung. Tung, sini lu. Lu udah lama berguru di mari. Lu pulang di sono, amalin ilmu gue. Buat kepentingan orang banyak, kata Haji Naipin. Si Pitung pun pulang ke rumah babe dan enyaknya. Selama di rumah, si Pitung membantu babenya mengembalakan kambing-kambing milik babenya. Pada suatu hari, Bang Piun memanggil si Pitung. Tung, mari lu. Iya be. Lu bawa nih 2 ekor kambing ke pasar. Awas lu. Nah, jualnya jangan kemurahan. Peringatan Babe Piun. Si Pitung pun pergi ke pasar Tanah Abang untuk menjual 2 ekor kambing. Tidak lama kemudian, 2 ekor kambing milik babenya itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Pitung pulang dengan hati yang sangat gembira teman-teman. Di tengah-tengah perjalanan, si Pitung dihadang oleh 2 orang preman. Anak mana lu? Kata seorang preman itu. Aye, anak dari Rawabelong bang. Emang kenapa? Kata Pitung. Enggak nape-nape. Yaudah lu pulang sana. Jawab seorang preman itu lagi. Pitung pun pulang ke rumah babenya. Setiba di rumah, si Pitung sempat terkejut teman-teman. Waduh, duit gue mana ya? Kata si Pitung. Ia ingat
oleh dua orang preman yang ia temui di tengah perjalanan pulang. Ia pun kembali lagi untuk mencari dua orang preman itu. Lu, balikin duit gua sini, kata si Pitung dengan hati yang mulai marah. Kenapa lu? Duit apaan? Bohong dua orang preman itu. Si Pitung makin marah. Ia pun mulai mengeluarkan jurus andalannya. Cha-cha! Tidak pakai lama teman-teman, dua orang preman itu sudah terkapar lemah. Sesudah mengambil uang kembali, si Pitung pun cepat berlalu. Si Pitung meninggalkan dua orang preman yang jatuh di tanah sambil meringis kesakitan. Aduh, gitu teman-teman. Keesokan harinya, saat si Pitung sedang mengembalakan kambing-kambing milik babenya, tiba-tiba dua orang preman itu yang kemarin mengambil duit si Pitung kembali. Mau ngapain lu kesini? Mau lanjutin urusan kita kemarin? Kata si Pitung. Enggak bang, enggak. Aye kesini mau ngajakin abang buat gabung sama kita. Jadi copet di pasar Tanah Abang, kata salah satu preman tersebut. Tapi teman-teman tahu nggak? Si Pitung menolak. Dia tidak mau menyopet bangsa dia karena bangsa dia sudah susah dijajah oleh kompeni Belanda. Tapi teman-teman, si Pitung mau bergabung kalau si Pitung dan kawan-kawan barunya itu membantu bangsanya dia dengan cara, tahu nggak caranya apa? Caranya adalah merampok rumah kompeni Belanda. Tapi tahu nggak teman-teman? Hasil dari rampokannya itu tidak dinikmati, langsung dibagikan oleh warga yang sangat membutuhkan. Nama si Pitung dan kawan-kawannya itu terkenal sebagai perampok budiman. Lucu ya teman-teman. Si kompeni Belanda ini mulai marah karena hartanya mulai menipis karena dirampok oleh si Pitung. Si kompeni Belanda ini marah dan mulai mencari-cari si Pitung. Tapi teman-teman, si kompeni Belanda ini takut juga sama si Pitung karena si Pitung terkenal sebagai orang yang sakti, tidak mempan ditembak. Nah, teman-teman tahu nggak, ternyata ada yang mengkhianati Bang Pitung loh. Dia memberitahukan kelemahan si Bang Pitung. Tahu nggak teman-teman kelemahannya apa? Kelemahannya adalah telur busuk, dilempari telur busuk. Nah, kompeni Belanda itu langsung mencari-cari si Pitung dan melempari dengan telur busuk. Itulah teman-teman akhir dari cerita si Pitung. Kekebalannya hilang, nyawanya pun juga gugur. Nah, dari cerita si Pitung ini kita bisa mengambil pesan moralnya loh teman-teman, yaitu kita harus saling menolong karena menolong sesama manusia itu adalah perbuatan yang sangat baik. Daun pepaya rasanya pahit, daun pandan ujungnya ranum. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai